Luar biasa. Saya tahu ada orang-orang yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Aminnya yang paling keras. Saya tahu ada orang-orang yang diurapi Tuhan di tempat ini. Aminnya lebih keras lagi. Saudaraku, hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan di bulan Mei ini, saudaraku. Dan saya akan berbicara tentang peranan pria di dalam keluarga. Sebagian dari saudara melihat saya, Pastor, dan saudara mulai berpikir nih, bukannya lebih pas ya Pastor kalau sama-sama bicara tentang peranan pria, yang khotbah juga ya hamba Tuhan pria, Pastor. Bolehkah saya katakan ini kepada saudara? I totally agree with you. Saya setuju banget sama saudara. Itu sebabnya saudaraku beberapa waktu yang lalu saya katakan ini kepada Pak Jo. Saya pikir akan berhasil gitu saudaraku. Ini kan khotbahnya tentang pria, saya katakan sama suami saya saudara. Jadi Pak Jo aja ya yang khotbah gitu saudaraku. Tapi ternyata saudaraku, Pak Jo mengatakan satu hal yang baik ini kepada saya. Minggu depan kita akan gantian berbicara tentang peranan wanita. Kalau hari ini the man in the house, tapi minggu depan gantian the woman in the house, saudaraku. Jadi saya pikir, oke, it's gonna be fun gitu Pak. Kenapa? Karena saudara jadi dapat dari dua sisi. Hari ini saudaraku, saya berbicara peranan pria dari sisi wanita, nanti saudara akan dengerin dari sisinya Pak Jo. Tapi sebaliknya, minggu depan juga sama. Pak Jo akan berbicara peranan wanita dari sisi pria, tapi saudara juga akan dengar dari saya. Doa saya ini akan menjadi satu pengajaran yang seimbang, amin saudaraku. Ini akan menjadi berkat buat setiap keluarga di tempat ini yang percaya, aminnya yang paling keras. Kalau mau tepuk tangan boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sebelumnya saudara, saya akan mengajak saudara buka dulu. Efesus pasalnya yang kelima, ini ayat wajib. Dan saya rasa suami istri hafal ayat ini saudaraku. Kenapa saudara? Karena ayat ini banyak dipakai, sering dipakai, enggak semua, enggak banyak. Tapi sebagian suami-suami untuk nyerang istrinya. Kita buka dulu ya saudaraku ya. Efesus 5, oh ini ayatnya seru ini saudaraku. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Yuk sama-sama yuk, 23 kita baca. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Suami-suami katakan. Ini banyak istri-istri kalau baca ayat ini ngomong sama saya, Pastor. Gimana nih? Kok dikatakan tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan? Ada juga saudaraku yang mau escape reality gitu saudaraku. Mau lari dari kenyataan dan tanya sama saya, Pastor, ini beneran gak ayatnya? Jangan-jangan ayatnya salah gitu kan. Coba dilihat lagi Pastor, jangan-jangan diterjemahkannya salah gitu saudaraku. Tapi maafkan saya ibu-ibu, saya harus mengatakan kepada saudara, ayatnya udah bener saudara. Tapi jangan salah saudara, jangan salah. Hari ini saya akan mengajak saudara melihat dari satu sudut pandang yang berbeda. Ayat ini tuh gak berhenti sampai di sini loh, saudaraku. Jangan salah. Kalau saudara hanya baca sampai di ayat ini, maka saudara akan bertanya, aduh, tapi ayat ini gak stop. Ayat ini lanjut dengan mengatakan karena. Kenapa sih istri harus tunduk sama suami seperti kepada Tuhan? Karena istri, suami itu kepalanya istri. Suami itu kepalanya keluarga. Seperti
Kristus kepalanya jemaat. Dan seperti Kristus kepalanya jemaat, bapak-bapak, suami-suami dengar ini, dialah yang menyelamatkan tubuh. Oh aminnya lebih keras lagi bapak-bapak. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dengan kata lain, dari ayat yang kita baca ini, Tuhan memberikan kepada seorang suami tanggung jawab yang begitu besar. Sebagai penyelamat tubuh, Pak. Penyelamat keluargamu. Halo, suami-suami dan istri-istri di tempat ini. Saudara yang masih belum menikah, maafkan saya ya saudaraku. Tapi saya berdoa, ini menjadi bekal buat saudara nantinya. Saudara mengerti ayat ini dan tidak melihat dengan cara yang salah. Bolehkah saya katakan ini? Di balik otoritas yang besar, ada tanggung jawab yang besar. Oh saya belum mendengar kata amin, saya ulangi lagi saudara. Semakin besar otoritasnya, semakin besar juga tanggung jawabnya. Saya berdoa sejak dari hari ini, suami dan istri, stop tuntut-tuntutan. Enggak ada habisnya, mau sampai kapan Pak? Tapi sejak dari hari ini saya perkatakan, ada suami dan istri yang rela, yang berbesar hati menerima tanggung jawabnya. Aminnya yang lebih keras, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan salah satu saudaraku peranan yang terpenting dari seorang suami, seorang kepala keluarga adalah menjadi seorang imam. Oh ya saudaraku, menjadi seorang imam di dalam keluarga. Pertanyaannya sekarang, apa sih artinya menjadi seorang imam itu saudara? Karena kata-kata suami adalah seorang imam itu bukan hanya digunakan oleh kita saudara. Saudara akan sangat familiar di luar sana. Suami adalah seorang imam. Pertanyaan saya, tahu nggak tugasnya imam apa saudaraku? Kalau kita berbicara, oke, suami seorang imam, terus tugasnya imam itu ngapain? Ada 3 tugas utama seorang imam saudaraku. Di zaman dahulu, kalau sekarang kita sebutnya pendeta ya saudara, mungkin agak susah untuk melihatnya saudaraku. Tetapi di zaman dahulu saudaraku, seorang imam itu punya 3 tugas utama yang enggak boleh dilalaikan. Tugas utama seorang imam yang pertama adalah mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Itu tugas nomor 1 saudara, enggak boleh masih ingat kisahnya bagaimana Saul berusaha mengambil tugas itu, Tuhan marah, enggak bisa. Itu tugasnya imam, itu miliknya imam saudara. Raja enggak boleh. Salah satu tugas utama imam mempersembahkan korban bakaran. Dan karenanya di atas mezbah api itu harus senantiasa menyala. Itu tugasnya imam, nomor 1. Tugas imam yang kedua saudaraku, imam itu punya tugas untuk berdoa syafaat. Wow, selama ini kita berpikir, pastor itu hanya tugasnya istri. Yang doa di belakang itu istri. Tapi ternyata no saudaraku. Dengan satu catatan ya saudara. Kalau semua yang dikatakan ini saudara berkatakan bukannya itu tugasnya istri juga. Oh yes, saya setuju saudara. Di dalam semua tugas itu pasti ada yang namanya tugas bersama. Keselamatan keluarga juga itu bagian istri juga saudaraku. Istri juga harus memikirkan keselamatan keluarga. Anak-anak juga harus memperjuangkan keselamatan keluarga. Tapi berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya, dalam satu perusahaan pun semua juga sama. Punya tugas memajukan perusahaannya saudara. Tapi ada tugas spesifiknya yang mengerti aminnya yang paling keras.
Sama juga sebagai imam, saudara. Yang ketiga, ternyata imam itu punya satu tugas yang begitu besar, yaitu melepaskan berkat. Memberkati. 3 peranan ini, saudaraku, nanti saya akan berbicara secara detail di belakang. Kita nanti akan bahas 3 peranan ini. Tapi bolehkah saat ini kita mengambil waktu kita ini, saudara, sejenak. Introspeksi diri. Sudahkah kita menjalankan peranan kita dengan baik? Maafkan saya bapak-bapak, tapi saya harus katakan ini. Imam bukan hanya berbicara tentang jabatan. Imam bukan hanya status. Imam itu fungsi. Yang percaya aminnya yang paling keras. Yang percaya aminnya lebih dahsyat lagi. Sudahkah kau menjalankan perananmu? Karena sama seperti di dalam sebuah cerita, Pak. Pemeran utama, seperti apa pemeran utama menjalankan perannya, akan menentukan jalurnya cerita itu. Yang mengerti katakan amin. Doa saya, sejak dari saat ini, ada imam-imam dibangkitkan atas keluarga Allah. Ada imam-imam dibangkitkan atas tempat ini, boleh saya dengar aminnya yang paling keras. Salah satu, saudaraku, contoh dari satu sosok pribadi yang menjalankan peranannya ini dengan begitu luar biasa sebagai seorang imam adalah Ayub. Saudara. Kita buka ya. Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Kita lihat kisahnya Ayub. Seringkali saudara hanya ingat Ayub sebagai orang yang pernah mengalami ujian, jatuh begitu rupa ya, saudaraku diproses. Tapi coba kita lihat saudara. Ayub 1 sampai ayatnya yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Siapa mereka ini, saudara? Yang jelas istrinya Ayub cuma 1, Pak. Jadi kata mereka ini nggak ada yang lain selain dari anak-anaknya Ayub. Ayub akan memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka. Ini peranan Ayub, saudara. Dia berdoa untuk anak-anaknya. Dia memastikan anak-anaknya. Keesokan harinya, pagi-pagi, Ayub bangun. Lalu mempersembahkan korban bakaran. Sebanyak jumlah mereka sekalian, anak-anaknya saudara. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub hari itu. Hah? Alkitabnya sama gak saudara? Demikian dilakukan Ayub 1-2 hari saja. Kok geleng-geleng saudara? Demikian dilakukan Ayub apa? Boleh dimunculkan lagi multimedia? Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Wow. Ayub adalah seorang suami yang menjalankan peran keimamannya dengan luar biasa. Dan by the way, saya ingin mengajak saudara melihat dulu siapa Ayub ini. Kalau saudara baca Alkitab saudara, di sana dikatakan Ayub itu adalah salah satu orang terkaya di zamannya, Pak. Dia bukan pengangguran. Dia orang yang super sibuk. Pastor, buktinya apa? Alkitab mencatat, Ayub itu punya 7.000 ekor kambing domba. 7.000 ekor kambing domba. 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu sapi. 500 pasang saudaraku artinya 1.000 ekor.
belum lagi saudaraku, Ayub ini punya 500 keledai betina. Baru betinanya, belum jantannya, belum anaknya. Mungkin kalau saya sebut kayak gini saudara-saudara nggak sampai akan nangkap gitu. Tapi marilah saya ajak saudara membaca dengan gaya milenial. Setidaknya dari apa yang kita baca yang saya sampaikan baru saja, setidaknya Ayub itu punya 4 perusahaan, Pak. Satu perusahaan yang tadi apa saudaraku? Lembu, sapi, kan? Kambing, domba, unta, keledai. Dan jangan salah, kalau disebutkan di zaman sekarang milenial, unta itu apa sih saudara? Orang zaman dulu nggak makan unta loh saudara kalau nggak terpaksa. Sorry saudara, kalau zaman sekarang armada Gojeknya 7.000 saudara. Oh sorry. Untanya berapa tadi saudara? Oh 3.000. Jadi kalau zaman sekarang, unta, keledai, itu mungkin ya si unta ini Grab saudara. Grab car. Keledai tadi Gojeknya saudara. Yang mana dikatakan amin. Belum terhitung lembu sapi. Lembu sapi tergantung dong saudara. Ada yang diambil dagingnya. Kalau zaman sekarang itu ya saudara lihat di jual daging itulah saudaraku. Ada yang diambil susunya. Jadi ada perusahaan dairy juga saudara. Belum kambing dombanya. Ayub punya setidaknya 4 perusahaan dan bukan kecil-kecilan. Pak, dia salah satu orang terkaya yang hidup di zamannya. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Ayub begitu sibuknya untuk menjalankan fungsi keimamannya? No. Oh, saya takjub saudaraku. Dengan semua kesibukannya, senantiasa pagi-pagi dia tata korban bakaran itu. Dengan semua kesibukannya, senantiasa dia angkat doa syafaatnya untuk keluarganya. Oh, dan tahukah saudara, sebagai gantinya apa yang terjadi saudara? Seorang suami yang menjalankan fungsi keimamannya dengan luar biasa. Wanita-wanita di sini yang belum menikah, pastikan saudara mendapat imam yang seiman sepadan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena saudara mau yang satu ini. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Bapak-bapak yang merasa, dari tadi kok kami terus ya pastor, tunggu tanggal mainnya besok saudaraku. Yang mengerti kata-kata amin. Seorang suami yang menjalankan fungsi keimamannya dengan luar biasa saudara. Apa yang terjadi? Ayat 9. Maju beberapa ayat saja saudaraku. Tadi kita baca ayat 5. Ayat 9 sampai 10 yuk sama-sama kita baca 2, 3. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Dengar ini bapak-bapak. Ketika kau bangkit sebagai seorang imam. Ketika kau memastikan seluruh keluargamu mereka mendekat kepada Tuhan. Ketika kau memastikan bersyafaat untuk keluargamu. Ada pagar perlindungan yang tidak terlihat. Dibangun Tuhan di sekeliling rumahmu. Pagar yang tidak tertembus. Dengar ini saudaraku. Sampai iblis aja ngeluh sama Tuhan. Oh, yang mengerti aminnya yang paling keras dari tempat ini. Saya berdoa hari ini bapak-bapak, hari ini kaum pria, saudara bisa melihat satu peranan penting dari seorang pria di dalam keluarga saudara. Karena Ayub menjalankan fungsi keimamannya, keluarganya dilindungi. Keluarganya tidak bisa ditembus. Iblis sampai angkat tangan kok. Sehingga akhirnya iblis kurang ajar, dia bilangnya ngomongnya apa? Coba Tuhan, buka dong pagernya. Dia ngerti saudaraku. Ada berkat di dalam suami
yang menjalankan keimamannya. Aminnya yang paling keras. Dan gak berhenti sampai di situ, saudara. Bapak-bapak, kita lanjutkan. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Doa saya, keluarga di sini yang suaminya bangkit sebagai seorang imam. Yang dikerjakan tanganmu diberkati. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah. Saya berdoa ya saudaraku, kalau saudara bisa menangkap ini. Kenapa saya katakan saudara bisa menangkap ini? Di balik tanggung jawab Pak. Di balik tanggung jawab, mengalir anointing Pak. Kalau Tuhan sudah kasih tanggung jawab itu kepada para pria, dan saudara berdiri melakukan tanggung jawab itu, anointing itu akan flow. Enggak bisa enggak? Ada berkat atas apa yang dikerjakan tanganmu. Karena itu tanggung jawabnya diberikan kepada saudara. The anointing will flow. Dan bukan hanya tanganmu ini diberkati saudaraku. Kita lanjutkan lagi. Apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tidak turun, tapi naik. Bukan ekor, tapi kepala. Saya perkatakan ini jadi atas imam-imam di gereja ini. Imam-imam yang sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Aminnya yang paling keras. Aminnya yang lebih keras lagi. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Karena Ayub menjalankan keimamannya, saudaraku. Perlindungan Tuhan sempurna. Itu bukan kebetulan, saudara. Saudara tahu tidak ada kebetulan. Perlindungan Tuhan sempurna. Berkat ada. Tidak berkurang. Semakin bertambah. Dan maafkan saya bapak-bapak. By the way, ini bukan pilihan Pak. Pastor kok malah tambah gak enak lagi ya? Enggak saudaraku. Kalau saudara bisa menyadari ini, seperti yang saya katakan tadi. Di mana ada tanggung jawab. Tuhan taruh satu tanggung jawab atas seseorang. Flow anointingnya. Saudara. Oh itu sesuatu yang amazing. Kalau saudara bisa menyadari itu, atas kehidupanmu, dari tempat ini dibangkitkan Ayub-Ayub yang luar biasa. Pastor, tapi bukannya diproses loh, setiap orang saudara. Orang Kristen bukan orang Kristen diproses. Tapi bedanya, kalau saudara diproses di dalam kendalinya Tuhan, diangkat 2 kali lipat, saudaraku. Betul, melalui proses, bukan hancur, tapi bangkit. Kenapa? 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit juga. Itu bedanya, saudaraku. Dan ini bukan satu pilihan, Pastor. Kok bisa tahu ini bukan pilihan? Ada ayatnya, bilangan yuk kita buka. Bilangan 18 ayatnya yang ke-7 bagian A. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam. Dan segala hal yang berkenaan dengan mezbah, yang saya katakan tadi saudaraku. Dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Boleh sama-sama dengan suara yang paling keras, 2, 3. Kamu harus mengerjakannya. Ini bukan pilihan, saudara. Ini tanggung jawab. Tapi orang-orang yang menjalankan tanggung jawabnya, bersamaan dengan tanggung jawab, ada anugerah, ada berkat, ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan. Hari ini saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat, biar clear ya, bapak-bapak biar jelas gitu. Pastor apa sih yang dimaksudkan tadi 3 tugas imam? Yang pertama saudara, imam dia tuh harus mempersembahkan korban. Tujuannya korban itu apa saudara? Korban yang diberikan orang zaman dulu, kita belum diselamatkan oleh Yesus Kristus saudara. Kalau mereka berbuat dosa, mereka jauh dari Tuhan. Karena Tuhan kudus, nggak bisa jadi satu dengan dosa. Imam harus mempersembahkan korban supaya apa?
didamaikan dengan Tuhan. Bisa dekat lagi sama Tuhan. Dengan kata lain saudaraku, imam itu punya tanggung jawab memastikan umat itu dekat sama Tuhan. Dan karenanya, nah ini tanggung jawab yang pertama dari seorang imam, saya akan masuk saudaraku. Dia harus memastikan api di atas mezbah itu tidak boleh padam. Ayatnya mana Pastor? Imamat 6, ayatnya 12 sampai 13. Ini tugas utamanya imam, Saudara. Pada saat itu seorang imam yang sampai mengizinkan api di mezbah itu mati, dia lalai, Saudara. Dia dianggap lalai. Karena ini tanggung jawabnya seorang imam. Dia harus memastikan api itu menyala. Kita buka ya. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan ayat 12. Saudara baca ayat 13 dengan suara keras. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak. Korban keselamatan di sana. 13 dengan suara keras, 23. Harus dijaga, apa saudaraku? Supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Para imam di tempat ini. Bolehkah saya katakan ini? Keselamatan keluargamu, tanggung jawabmu. Maafkan saya Pak. Adalah tanggung jawab kita. Anak-anak kita ke gereja atau tidak ke gereja. Jangan lepas tangan. Adalah tanggung jawab kita. Anak-anak kita dekat sama Tuhan atau enggak. Jangan lepas tangan. Itu sebabnya bangun mezbah doa di keluargamu. Dalam hal ini saudaraku. Terlepas dari Pak Jo punya banyak kelemahan saudara. Saya tahu. Tapi untuk yang satu ini saudaraku, Pastor Jonathan melakukan fungsinya dengan luar biasa. Saya masih nakal saudara kadang. Pada saat kami mengadakan mezbah keluarga saudara. Saudara berpikir seringkali kan istri ya yang harus ini. No. Yang namanya daging itu lemah loh Pak. Yang namanya daging lemah. Kalau sudah bicaranya main ayo, kan gitu. Anak-anak kalau udah bicaranya main ayo, gitu. Tapi coba, kalau kita bicara mezbah keluarga, semuanya sembunyi di kamarnya, saudaraku. Itu literally, Pak Jo setiap hari ketuk satu-satu kamar. Kadang saya juga nakal, saudaraku. Saya masih di kamar, saya santai. Ayo sayang, mezbah keluarga. Ya, saya gitu. Pak Jo yang benar-benar setiap sore, saudara. Kami akan dinner bersama, setelah itu kami akan mezbah keluarga. Pak Jo akan ketuk satu-satu. Jen itu yang paling amazing, saudara. Sebelum dipanggil, saudara, dia langsung, ready daddy, katanya. Anak saya yang paling kecil, saudaraku, itu paling suka mezbah keluarga. Kalau sampai gak ada, dianya yang, ya katanya, saudara. Jadi dia yang nomor satu. Biasanya dadinya akan cari dia dulu karena paling gampang saudaraku. Jen ayo hadir, ready. Dia langsung jalan saudara. Dia sudah tahu dia duduk di tempatnya saudaraku. Nanti yang berikutnya dadinya ketok lagi. Ciciknya yang berikutnya saudara. Gabi ayo. Katanya saudaraku. Nanti ciciknya ganti yang besar. Setelah itu baru anaknya yang paling besar saya saudaraku. Ayo mom katanya. Tapi every single day. Pak Jo akan kumpulkan kami. Saudara. Mau gak mau. Males gak males. Bahkan Pak Jo harus melihat wajah-wajah yang kadang tidak selalu excited. Tapi every single day dia mengerjakan tugasnya sebagai seorang imam. Dia ceritakan firman.
dia pertajam anak-anak panahnya. Pak, sebagai seorang suami dan bapak dan pria, tahukah saudara anak-anakmu itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Ketika kau tajamkan mereka satu persatu, kau lepaskan, kau tarik, saudaraku, mereka akan meluncur menjadi champion-champion di dalam keluargamu. Doa saya atas tempat ini, ada keluarga-keluarga yang karena imamnya menjalankan keimamannya dengan benar, anak-anaknya bertunas, tumbuh menjadi orang-orang perkasa di muka bumi ini. Aminnya boleh yang paling keras, saudaraku. Aminnya yang paling keras, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pak Jo tuh gak akan negur anak-anak kayak marah-marahin gitu, enggak, saudara. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Ketika dia melihat ada satu behavior dari anaknya yang kurang pas ya, saudara. Pak Jo tahu kekuatan dari firman, saudara. Gak susah-susah, saudara. Tinggal dicari ayatnya aja, saudara. Tapi ketika mezbah doa dibacakan satu demi satu, tanpa disadarkan, saudara, tanpa sadar gitu. Bahkan saya pribadi, saudara, di-shaping satu-satu. Anak-anak gak terluka. Anak-anak gak sakit hati. Anak-anak tahu itu kebenaran firman. Dan karenanya firman yang dilepaskan, bolehkah saya katakan ini? Tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tepat pada waktunya dia akan berbicara, saudaraku. Tepat pada waktunya, mungkin tidak instan, tidak saat itu juga. Tapi dengarkan ini, karena waktu adalah investasi. Masih ingat kemarin, saudara? Cepat atau lambat? Pasti ada hasilnya. Cepat atau lambat, terlihat perubahannya. Doa saya, tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengeluh anak-anaknya susah diatur. Tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengatakan anak-anaknya semau-maunya sendiri. Doa saya sejak dari hari ini, keluarga-keluarga satu bersama dipimpin seorang imam masuk pada rencana Tuhan. Oh, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua, saudaraku. Apa peranan imam yang kedua? Ternyata imam ini punya peranan yang cukup unik, saudara. Kita buka Ulangan 20. Ayatnya yang kedua sampai 4. Saya bacakan buat saudara ya. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara dengan rakyat. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Tugas kedua seorang imam, saudaraku, ternyata imam itu punya tugas menguatkan hati keluarganya. Tahukah saudara kenapa Tuhan memberikan perintah, hai istri tunduklah kepada suami. Seperti kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena dibutuhkan kepercayaan dari istri kepada suami. Kalau rakyatnya enggak trust imamnya, saudara. Sebelum peperangan terjadi, imam ini akan cari Tuhan dulu. Makanya tanggung jawab yang kedua imam tuh bersyafaat, saudara. Dia cari Tuhan, dia bersyafaat buat bangsanya, saudaraku. Buat umatnya. Setelah itu imam akan keluar, dapat suara dari Tuhan. Makanya imam punya tanggung jawab menguatkan rakyat. Kenapa? Ketika dia sudah dapat suara dari Tuhan, dia ngomong, maju, kemenangan di depan. Itu hati rakyat yang tadinya ketakutan, saudaraku. Mereka akan langsung bersorak-sorai, yes! Mereka maju. Bapak-bapak bisa menangkap yang saya maksudkan ini? Di dalam keluarga, sangat ada banyak peperangan, Pak. Masalah,
tantangan. Dibutuhkan seorang imam yang berdiri untuk anak dan istrinya. Menguatkan mereka dan berkata, yes, you can do it. Maju, jangan takut. Istri dan anaknya menghadapi peperangan di depannya, dia enggak goyang saudaraku, karena dia tahu imam di belakangnya mensupport mereka. Imam di belakangnya berdoa syafaat. Dia enggak mengambil alih peperangannya. Dia enggak mengambil alih, Pak. Tapi dia mensupport di belakang layar, saudaraku. Dan karenanya istri dan anak-anaknya berkemenangan di dalam peperangan. Para imam, bolehkah saya katakan ini? Jangan biarkan istri dan anakmu seperti domba tanpa gembala. Akhirnya mereka kalah sebelum berperang, Pak. Ada saatnya, saudaraku, sebagai seorang suami. Sekali lagi, saudaraku, satu hal ini yang saya bersyukur, saudaraku. Pada saat saya menikah dengan Pak Jo, saudara, saya enggak meminta orang tinggi sekian, harus bisa main musik, harus wajahnya begini, harus begini dan begitu. Saya cuma minta satu aja, saudara. Saya minta hamba Tuhan. Saya minta hamba Tuhan yang takut Tuhan. Itu doa saya. Dan itu yang Tuhan berikan. Ada waktu-waktu, saudaraku, kalau saudara melihat saya jadi seperti saya hari ini, jangan salah, saudara. Karena saya punya seorang mentor yang saya tahu selalu berdiri di belakang saya. Bahkan pada saat saya membuat kesalahan, saudaraku, mentor saya akan berkata, bangkit lagi, maju lagi. Di titik di mana saya akan menyerah, saudaraku, Pak Jo tidak henti-hentinya men-shaping saya. Berdoa untuk saya. Saya tahu ada waktu, saudaraku, saya jarang menceritakan ini. Pernah satu kali ada satu waktu, saudaraku, saya katakan kepada Pak Jo, I'm done. Butuh waktu yang lama, saudara. Itu waktu-waktu di mana saya nakal, saudara. Nakal dalam artian apa, saudaraku? I don't want to anything to do with church. Apakah Pak Jo marah kepada saya? Apakah Pak Jo membiarkan saya? Every single day saya tahu, dia akan berlutut di hadapan Tuhan. Dia akan berdoa buat saya. Semakin saya melihat dia seperti itu, semakin nakal saya, saudaraku. Itu waktu-waktu di mana saya begitu marah, saudara. Tidak pernah sekalipun dia menyerah. Every single day. Enggak keluar kata-kata di mulut, saudara. Dia enggak akan kata, kamu kok kayak gitu sih? Kamu kok jadi istri kok begitu sih? Kamu hamba Tuhan kok begitu sih? Mouth shout. Ditutup mulutnya, saudaraku. Dia tekuk lututnya. Dia berdoa buat saya setiap hari. Sampai satu hari Tuhan sentuh hidup saya. Saya berubah. Kalau saudara lihat saya hari ini, karena ada seorang imam berdiri atas keluarga saya. Saya berdoa, saudaraku, para pria di tempat ini adalah imam-imam yang mengusung tabut perjanjian itu di dalam keluarganya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, yang terakhir.
Yang pertama tadi saudaraku memastikan api keluarga itu terus menyala. Jangan biarkan keluargamu jauh dari Tuhan. Yang kedua, kuatkan hati keluargamu di masa-masa sukar. Jangan pergi melarikan diri. Berdiri di depan keluargamu, berdiri untuk mereka. Yang ketiga saudara, ternyata imam punya tugas mendengar dan mengambil keputusan. Saudara mungkin jarang akan dengar pengajaran ini saudara. Kita buka Ulangan pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-8 sampai 9. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan. Misalnya, ini zaman dulu ya saudara, bunuh membunuh, tuntut menuntut, atau luka melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. 9, haruslah engkau pergi kepada siapa? Imam-imam orang Lewi, dan kepada hakim yang ada pada waktu itu meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Jadi salah satu tugas imam, saudaraku, mendengar dan membantu mengambil keputusan. Saya berdoa ya saudaraku, di tempat ini ada suami-suami yang aktif. Ada waktu-waktunya saudaraku, saudara adalah pengambil keputusan. Anakmu, istrimu, membutuhkan engkau untuk berdiri dan mengambil keputusan. You cannot run dari tanggung jawab itu. It's okay ketika kita mau makan bareng, kan saya sering tuh saudaraku dengar ya bapak-bapak, kita makan. Istrinya pasti tanya, makan di mana Pak? Terserah gitu kan saudaraku. Yang ibu-ibu pasti ketawa. Kalau ditanya makan kemana? Terserah gitu kan. It's okay kalau itu hanya sejauh sebatas itu saudaraku. Tapi kalau sudah berbicara keluarga, bapak-bapak, ada satu peranan seorang imam, yaitu mengambil keputusan. Keputusan yang benar, menuntun pada hidup yang jauh lebih baik. Satu hal ini saudaraku, saya lihat dari Pastor Obaja. Pak Jo itu orangnya keras saudaraku. Kebanyakan orang akan berpikir seperti itu. Tapi saya bersyukur Pak Jo itu punya imam di dalam keluarga. Pastor Obaja. Sejak dari masa remajanya saudara. Pada saat, saya ingat sekali, waktu itu Pak Obaja itu kepingin Pak Jo itu ambil sekolah Alkitab. Itu dengan tegas Pak Jo sudah langsung ngomong sama Pak Obaja. Pak, jangan suruh aku jadi pendeta. Saya ingat sekali itu. Saudara. Papa jangan berharap aku mau pergi sekolah Alkitab. Itu Pak Jo. Saudara. Apakah dipaksa sama Pak Obaja? Enggak pernah. Saudara yang cukup dekat dengan Pak Obaja, saudara akan tahu Pak Obaja enggak pernah maksa. Pak Obaja itu orangnya lembut, simple saudara. Tapi sebagai imam, dia terus menuntun Pak Jo. Dia mendoakan, dia dorong lagi. Dia akan mengarahkan. Kalau dia panggil Pak Jo itu ko karena anak ini kan saudaraku, ko. Ini loh yang papa tahu benar. Tapi papa gak maksa. Sampai akhirnya dengan keputusan sendiri, Pak Jo berangkat untuk sekolah teologi. Ya, saudara. Ketika diutus, membuka gereja di Jogja, saudaraku. Dalam 1 tahun, jarang-jarang Pak Obaja itu sekali datang ke Jogja itu jarang. Saudara. Pak Obaja itu benar-benar membiarkan Pak Jo belajar memimpin. Terlepas dari semua kesalahannya. Tapi ketika pulang ke Solo, saudaraku, kami akan ngobrol berjam-jam. Dan di dalam berjam-jam itu, Pak Obaja akan mengarahkan, gini loko. Dia akan menuntun Pak Jo untuk membuat keputusan-keputusan yang benar. Sampai kami ada hari ini. Saya berdoa dari cerita saya ini, saudara bisa melihat ketika seorang imam menjalankan peranannya dengan benar.
keluarga aman terlindungi, ada dalam berkat Tuhan, terus naik dan tidak turun. Saya boleh undang pemain musik maju ke depan? Saya akan tutup dengan ini, saudaraku. Bagi saudara yang belum menikah, bolehkah saya lihat tangan-tangan yang belum menikah? Dan akan menikah? Masa gak mau menikah, saudara mau dong? Langsung angkat tangan semua, saudara. Bolehkah saya katakan ini, saudaraku? Banyak orang hanya bersiap 1 tahun untuk 1 hari pesta pernikahan. Tapi gak banyak yang mempersiapkan untuk rumah tangganya. They take so much time. Persiapan gaun, persiapan venue, acaranya, makanannya, cateringnya, semuanya. Sudahkah kau duduk berbicara dengan calonmu? Bersama-sama mengerti apa tugas tanggung jawab. Aku pria sebagai seorang imam, kamu wanita sebagai seorang penolong. Apa tugas dan tanggung jawabnya? You prepare so much for the wedding party. But too little for the real family. Pastor, apa saya bisa? Kalau kita tahu kita nggak bisa, saudaraku, ingat tema firman Tuhan tahun ini. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Engkau yang butuh pertolongan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah sama-sama yuk jemaat Tuhan katakan. Keluarga saya jauh dari apa yang pastor katakan. Bagaimana kalau saya berusaha menjalankan peranan saya tapi pasangan saya tidak mau menjalankan peranannya? Bagaimana kalau bahkan pasangan saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagaimana kalau tidak peduli ketika kami berbicara yang ada hanya pertengkaran? Kalau saat ini itu engkau, saudaraku, izinkan saya katakan ini. Untuk kau bangun keluarga yang Shekinah Glory, engkau perlu Yesus sebagai kepala utama di dalam keluargamu. Itu sebabnya kalau ada di antara saudara, bahkan saat ini saudara mendengarkan program ini dan saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini adalah kesempatan datang kepada Dia, saudaraku. Undang Dia masuk dalam keluargamu. Yes, engkau gak bisa sendirian. Yes, engkau seolah-olah tidak punya kekuatan. Tapi ingat ini, saudaraku, pertolonganmu datang daripada Tuhan. Amin.
Itu sebabnya hari ini datang kepada dia, berseru kepada dia, saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang mau kau datang, doakan keluargamu, bawa keluargamu ke yang bisa berbahasa roh, saudaraku. Aku bawa imam di dalam keluarga. Aku bawa anak-anakku di dalam keluarga. Aku bawa istri-istri di dalam keluarga mereka, Tuhan. Saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Aku deklarasikan atas keluargamu, keluarga yang yakin. Amin. Dalam nama Yesus. Apa yang dikerjakan tanganmu. Kuatnya berhasil usahamu, bisnis, pekerjaan, karirmu, studimu dibuatnya berhasil. Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Diberkati engkau dengan umur panjang. Amin. Sehat, sesehat. Amin. Diberkati pelayanan. Ya Yesus. Diberkati kesaksian. Amin. Pulang saudaraku. Dengan membawa damai sejahtera, damai sukacita. Oh Yesus. Kasihnya di dalam putranya. Persekutuan di dalam rohnya yang kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Yang diurapi katakan bersama dengan suaramu yang paling keras.